Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat kan? Karena Miss yakin kalian semua rajin untuk menjaga kebersihan tubuh kalian. Apalagi di masa-masa seperti ini, di mana banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit karena kurangnya penerapan hidup bersih. Ditambah lagi adanya virus baru, yaitu virus corona. Oleh karenanya, kita harus benar-benar bisa menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara penerapan hidup bersih agar kita tidak cepat terserang penyakit. Nah, penerapan hidup bersih itu apa sih? Penerapan hidup bersih merupakan upaya kita untuk tetap sehat dengan cara menjaga tubuh agar terhindar dari berbagai kuman atau virus penyebab penyakit. Yang kita harus ketahui bersama bahwa hidup bersih bukan hanya kita lakukan untuk tubuh kita saja, tetapi kita juga terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bahkan di tempat-tempat umum yang kita kunjungi, seperti tempat perbelanjaan, taman, dan lain-lain. Kemudian, apa sih contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menerapkan hidup bersih? Berikut adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kita harus rajin untuk mencuci tangan kita dengan cara yang benar menggunakan sabun dan air yang mengalir. Sebelum memegang wajah, sebelum makan, sesudah makan, setelah membuang air besar atau air kecil, kemudian setelah memegang hewan atau setelah beraktivitas. Kemudian yang kedua, kita harus rajin untuk mandi 2 kali sehari agar kuman-kuman yang ada di permukaan kulit itu bisa mati. Selain mandi, kita juga harus rajin-rajin keramas 2-3 kali seminggu agar rambut kita menjadi sehat. Selain itu, kita juga harus rajin untuk menggosok gigi 2 kali sehari pada pagi hari dan malam hari agar gigi kita tidak cepat berlubang. Kemudian, ketika kita melihat kuku kita sudah terlihat panjang, maka kita harus menggunting kuku kita. Karena kuku yang panjang itu bisa cepat kotor dan menjadi sarang kuman atau menjadi sarang telur cacing. Kemudian yang keenam, jaga kebersihan makanan ya. Jika melihat makanan di meja makan terbuka, lindungi makanan tersebut menggunakan tudung saji atau penutup makanan agar lalat atau hewan yang berbahaya yang membawa penyakit tidak menghinggapi makanan tersebut. Kemudian, kita juga harus rajin untuk sapu dan mengepel rumah. Ini bisa kita lakukan bersama orang tua kita di rumah ya. Dan terakhir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Usahakan tempatnya yang tertutup ya, agar hewan-hewan pembawa penyakit tidak bersarang di sana. Nah, itulah beberapa contoh yang Miss bisa sampaikan. Kemudian, mengapa sih kita harus menerapkan hidup bersih? Kita harus tahu bahwa sumber penyakit ada pada tempat yang tidak bersih. Banyak sekali kuman yang bisa bersarang dan hidup di tempat-tempat tersebut, yang dengan mudah dapat menyerang kesehatan tubuh kita. Kalau kesehatan kita sudah terganggu, maka semua aktivitas kita pun juga ikut terganggu. Seperti tidak fokus lagi belajar, akibatnya nilai bisa menjadi kurang memuaskan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan hidup bersih agar kita tetap sehat dan belajar pun menjadi menyenangkan. Oke, selamat menerapkan hidup bersih ya. Ingat, bukan hanya karena ada virus corona ini, tapi setelah virus corona ini berakhir, kita harus lebih menerapkan hidup bersih.